Saya mau membahas dua emiten yang dimana saat ini sedang melakukan aksi korporasi, yaitu PT United Tractor Tbk, anak usahanya Astra, yang dimana melalui anak usahanya membeli tambang dari PSAB atau G Resource Asia Pasifik Tbk yang melalui anak usahanya namanya Arafura Surya Alam atau ASA. Tapi ASA ini memang produksinya belum ada ya, jadi memang masih dalam tahap konstruksi pembangunan. Jadi untuk produksi atau hasil emasnya belum ada, tapi kalau kita lihat nilai perusahaannya ini cukup besar, yaitu 540 juta US dollar atau kalau dirupiahkan kurang lebih 8,85 triliun rupiah. Dan di mana transaksi ini kalau kita lihat sudah dilakukan pada 12 September 2025. Nantinya UNTR akan punya 3 tambang emas. Nah, apa saja sih? Yuk kita intip tambang-tambang emasnya United Tractor. Tapi memang bisnis dari emas bukan bisnis utama dari United Tractor ya, ini adalah salah satu lini bisnisnya. Jadi sebelum melakukan akuisisi tambangnya itu cuma ada 2, yaitu yang pertama Marta B, PT Agin Court Resorts, dan juga Sumbawa Jutaraya atau SJR. Nah di mana kalau Marta B ini letaknya ada di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan di mana kalau kita lihat per 30 Juni tahun kemarin 2024, sumber tambang diperkirakan sekitar 6,1 juta ons emas dan 59 juta ons perak. Cadangan bijinya berkisar 3,2 juta ons emas dan 32 juta ons perak. Kemudian setiap tahunnya untuk yang di Marta B ini memproses lebih dari 6 juta ton biji dan menghasilkan lebih dari 200.000 ons emas dan sekitar 1 hingga 2 juta ons perak. Kemudian sementara untuk yang di NTB atau Sumbawa Jutaraya di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, NTB, di sini direncanakan menghasilkan produksi emas setara atau sebanyak 40.000 ons di tahun pertama produksi, lalu naik ke 60.000 ons di tahun berikutnya. Nah dari hasil eksplorasi di satu blok dari total 8 blok tambang pada 2016 sudah ditemukan cadangan sekitar 350.000 hingga 400.000 ons emas. Nah di mana juga kalau kita lihat Sumbawa ini memiliki konsesi sebesar 8.697 hektar dan izinnya berlaku cukup panjang nih dari 2015 hingga 2035 nanti. Nah, lalu apa nih yang satu lagi tambang yang baru saja diakuisisi? Yuk kita ke slide selanjutnya. Nah, tambang yang baru diakuisisi dari anak usahanya PSAB melalui anak usahanya UNTR juga di sini adalah namanya tambang DOP, itu melalui PT Arafura Surya Alam. Lokasinya juga di Sulawesi Utara. Per 31 Desember 2023, tambang emas DOP ini memiliki cadangan sekitar 1,57 juta troy ounce emas dengan total sumber dayanya 3,1 juta troy ounce emas dengan luas sekitar 4.000 hektar. Memang belum beroperasi ya hingga tahun kemarin per Desember 2024 karena masih tahap pembangunan, tapi asetnya masih dalam tahap konstruksi dimiliki oleh PSAB melalui PT Arafura Surya Alam atau ASA, anak perusahaan dari Perseroan. Nah mungkin sebelum membahasnya lebih lanjut kita cek dulu pergerakan harga emas, terutama harga emas global. Nah kalau teman-teman perhatikan harga emas ini kenaikannya luar biasa dari 2024 dilanjutkan lagi tahun 2025. Tahun kemarin itu kurang lebih di atas 30% dan tahun ini sudah di atas 40%, bahkan kemarin menyentuh all time high-nya di level 3.700-an per troy ounce. Nah kalau kita lihat dari kenaikan harga emas dunia ini juga berpengaruh terhadap logam mulia batangan seperti contohnya Antam juga harganya juga sudah tembus 2 juta lebih. Nah lalu bagaimana nih dengan performa harga sahamnya? Harga emas realnya naik tapi kira-kira harga saham-saham emas juga naik gak sih? Termasuk UNTR, kita cek di slide selanjutnya. Nah kalau teman-teman perhatikan di sini saya memang hanya satu saham yang justru tidak menunjukkan performa yang cukup baik. Kalau Antam kalau kita lihat Aneka Tambang di sini secara year to date ini kita cut off harga sahamnya per tanggal 24 September ya. Antam di sini masih naik 127%, kemudian Merdeka Copper Gold MDKA masih naik 41%, Medco Energi Internasional MEDC ada usaha emasnya juga ya 19,5% tapi memang tidak dominan. Kemudian ada Archie Indonesia di 333%, ini paling tinggi ya Archie kenaikannya dibandingkan dengan saham yang lain. Bumi Resource Minerals atau BRMS di 106%, kemudian G Resource Asia Pasifik Tbk yang baru saja diakuisisi tambangnya PSAB 128%, tapi sayangnya yang mengakuisisi United Tractor UNTR
justru masih mencatatkan penurunan 0,5% dan harga sahamnya justru paling mahal. Ya kalau kita lihat per lembar saham, per lembarnya harganya 26.650. Kemudian ada harta dinata abadi atau harta kenaikannya juga cukup tajam 162%. Jadi kalau kita lihat di sini performanya paling buruk justru memang UNTR ya, belum mencatatkan kinerja yang cukup baik meskipun sekarang sudah punya 3 tambang emas. Nah lalu bagaimana sih skema akuisisinya? Mungkin kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi mungkin tadi saya sudah sempat mention di awal bahwa United Tractor ini membeli tambang PSAB melalui anak usahanya namanya Danusa Tambang Nusantara, membeli tambang emas DOP yang memang dikelola oleh Arafura Surya Alam atau ASAI yang dimana adalah anak usaha dari G-Resource Asia Pasifik Tbk atau PSAB. Nah, pembeliannya ini sekitar 99% saham Yasa dan sebagian kecil kepemilikan dari PT Mulia Bumi Persada atau MBP. Nah, pembeliannya itu bukan dari Rakisu, bukan dari hutang, tapi nanti ada dari kas internal group yang dimana memang nilai perusahaannya atau enterprise value-nya itu mencapai 8,85 triliun atau dalam satuan dolar Amerika adalah 540 juta US dollar. Nah, per 31 Desember 2023 tambang emas DOP ini punya cadangan sekitar 1,57 juta troy ounce emas dengan sumber dayanya 3,1 juta troy ounce emas dengan luasannya 4.000 hektar. Nah, proses penyelesaian transaksinya ditargetkan nanti paling lambat di 23 Desember 2025 dan tentu saja memang transaksi ini untuk ekspansi bisnis terutama di bidang mineral. Nah, lalu bagaimana sih dengan proyeksi pendapatan emas pasca akuisisi dari UNTR dan juga PSAB? Nah, di sini saya sudah ada hitung-hitungan kapasitas produksi target tahunannya nanti berkisar 140.000 hingga 155.000 troy ounce emas ketika sudah akuisisinya sudah beres di antara PSAB dan juga UNTR. Asumsi harga jual emasnya berkisar 2.378 per troy ounce dengan asumsi kursnya 16.400 per 1 US dollar sehingga potensi tambahan pendapatan dari tambang DOP itu kurang lebih 5,8 triliun rupiah per tahun. Nah, kalau kita lihat pendapatan segmen emas di UNTR di semester 1 itu saat ini di semester 1 ya di 6,97 triliun. Estimasi pendapatan tahunan existing atau dari dua tambang sebelumnya Martabe dan Sumbawa itu 8 hingga 9 triliun per tahun. Produksinya sekitar kurang lebih 220.000 troy ounce emas. Nah, nantinya ketika ditambah tambang dari DOP menjadi 14 hingga 15 triliun per tahun atau kurang lebih produksinya 370.000 troy ounce emas. Nah, mungkin kita juga harus mengintip nih sisi kinerja keuangan dari UNTR. Jadi kalau kita lihat prospeknya cukup baik ya karena ada peningkatan produksi dan juga pendapatan dari tambang emas baru. Nah, kemudian kalau kita lihat memang secara pendapatan bersih UNTR ada peningkatan yang meskipun memang tidak begitu signifikan. Di semester 1 2024 hanya 64,5 triliun rupiah, di semester 1 2025 naik menjadi 68,52 triliun rupiah. Hal ini juga sejalan dengan kenaikan beban pokok pendapatannya dari 47,64 triliun rupiah menjadi 53,7 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat di sini juga memang ada kenaikan di sini justru pendapatannya naik tapi laba bersihnya turun. Jadi kalau teman-teman lihat di sini laba bersihnya per semester 1 2024 laba bersih berjalan 9,89 triliun rupiah, tapi per semester 1 2025 hanya 8,37 triliun rupiah. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini memang ada peningkatan pada beban umum ya dari 2,6 triliun menjadi 2,75 triliun. Padahal kalau kita lihat di sini ada pendapatan lain-lain yang bertambah, tapi memang sayangnya masih ada kenaikan beban dan juga di sini ada kerugian atas entitas asosiasi dan Ventura bersama sekitar 694 miliar yang akhirnya memang mendorong penurunan laba bersih dari perseroan. Mungkin kita juga bisa mengintip rincian pendapatan bersih dari UNTR. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian ya, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, UNTR ini bisnisnya bukan hanya emas saja, ada batu bara juga. Penambangan batu bara termal dan metalurgi untuk penjualan ke pihak berelasi kalau kita lihat memang turun karena sejalan dengan batu bara saat ini turun dari 5,6 triliun menjadi 4,7 triliun. Begitu juga dengan mesin konstruksinya juga turun. Kemudian kalau penjualan terhadap pihak ketiga untuk batu bara lagi terutama termal dan metalurgi juga turun dari 9,85 triliun menjadi 8,69
9 triliun rupiah. Sementara kalau kita lihat untuk penambangan emas dan mineral sejalan dengan kenaikan harga emas juga naik pendapatannya dari 4,4 triliun menjadi 6,98 triliun rupiah. Sehingga pendapatan bersihnya tadi sempat kita bahas di awal naik, tapi sayangnya bebannya masih tinggi sehingga laba bersihnya juga turun. Mungkin kita langsung next ke sisi valuasi UNTR. Nah ini masih sama ya untuk pendapatan jasanya. Kalau kita lihat dari penambangannya memang ada peningkatan, tapi secara sisi kalau dari pihak ketiganya justru ada penurunan ya, terutama dari penambangan di batubara kalau kita lihat masih turun. Jadi kan memang sejalan dengan harga batubara di sepanjang tahun ini juga mengalami penurunan. Lalu kita mungkin membahas nih dari sisi valuasi mana yang paling murah dibandingkan dengan kompetitornya. Nah di sini saya ada beberapa data, ada 7 emiten ya yang memang punya bisnis di emas. Semuanya ada Archie, MDKA, BRMS, PSAB, Antam, Harta, UNTR. Di sini sebenarnya yang paling murah adalah UNTR. Kita lihat PBV UNTR itu cuma 1,04. Ini nilai wajarnya ya. Harta 1,5, Antam 2,59, PSAB 2,87, BRMS 3,89, MDKA 4 udah lumayan mahal, Archie di sini paling mahal 4,7. Jadi sebenarnya UNTR ini paling murah, tapi memang sayangnya harga sahamnya justru belum diapresiasi oleh market. Mungkin nanti dengan pasca akuisisi yang sudah beres dan nanti tambangnya sudah resmi ada 3 dan sudah mulai beroperasi, siapa tahu market bisa mengapresiasi. Jangan lupa untuk dianalisa ulang, disclaimer on.